Halo teman-teman semua, sekarang kita telah memasuki modul keempat yang akan membahas tentang etika penggunaan informasi. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata plagiarisme. Tapi tahukah kalian kalau plagiarisme merupakan kejahatan akademik yang melanggar etika penggunaan informasi, bahkan juga melanggar hukum loh? Setelah mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan informasi tersebut agar kita terhindar dari tindakan plagiarisme. Nah, dalam video kali ini akan membahas tentang plagiarisme dan beberapa tips untuk menghindarinya. Jadi, tonton sampai selesai ya. Pengertian plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan menjiplak atau mengambil karya, ide, atau gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau menjadikannya seolah-olah hasil karyanya sendiri. Tindakan plagiarisme ini merupakan pelanggaran hak cipta karena secara tidak langsung mencuri hasil karya orang lain. Jenis-jenis plagiarisme. Terdapat 10 jenis plagiarisme yang diidentifikasi oleh Authenticate, yaitu 1. Secondary source, di mana peneliti hanya mengutip sumber-sumber primer yang disebut dalam sumber sekunder yang dibacanya dan tidak memberikan informasi atau mengutip sumber sekunder yang dibacanya. 2. Invalid source. Plagiasi jenis ini terjadi ketika peneliti memberikan informasi yang salah atau tidak memadai terhadap sumber-sumber referensi yang digunakannya. 3. Duplication. Plagiasi jenis ini terjadi ketika peneliti menggunakan karya ilmiah sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa itu merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. 4. Paraphrasing. Plagiasi jenis ini berupa mengambil teks dari suatu sumber, kemudian dilakukan parafrasa namun tidak disebut sumbernya, seakan teks tersebut asli miliknya. 5. Repetitive research. Plagiasi ini terjadi ketika peneliti menggunakan data dan metode yang sama untuk penelitian baru tanpa menyebutkan bahwa metode itu pernah digunakan pada penelitian sebelumnya. 6. Replication. Plagiasi ini berupa tindakan mengirimkan naskah ke beberapa saluran publikasi seperti jurnal, conference, dan lain-lain. 7. Misleading attribution. Plagiasi ini terjadi ketika dalam penyebutan pihak-pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam sebuah penelitian terdapat kesalahan atau tidak memadai. Mencantumkan pihak yang tidak berkontribusi pada sebuah riset juga termasuk plagiasi jenis ini. 8. Unethical collaboration. Plagiasi jenis ini terjadi ketika orang-orang yang berkolaborasi melanggar kesepakatan dan etika kolaborasi. 9. Verbatim plagiarism. Plagiasi ini berupa tindakan mengkopi kata demi kata atau verbatim ide atau karya orang lain tanpa membubuhkan kutipan atau rujukan. 10. Complete plagiarism, yaitu plagiasi secara total. Plagiarisme dalam pelanggaran akademik Universitas Diponegoro. Menurut Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, Pasal 61 tentang jenis pelanggaran akademik, definisi plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dalam pasal ini, plagiarisme termasuk ke dalam pelanggaran akademik berat.
Sanksi plagiarisme. Berdasarkan Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro Pasal 62 tentang sanksi terhadap pelanggaran akademik, sanksi akademik yang dikenakan bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiarisme setinggi-tingginya adalah pemecatan atau dikeluarkan serta dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh pimpinan Universitas Diponegoro. Sedangkan bagi alumni yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama ia menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro akan mendapatkan sanksi akademik berupa pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI, serta kehilangan hak untuk melanjutkan studi di Universitas Diponegoro. Cara menghindari plagiarisme. Adapun cara untuk menghindari tindakan plagiarisme seperti yang tercatat dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 7 yaitu 1. Karya mahasiswa harus dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya tersebut tidak mengandung unsur plagiat. 2. Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah hasil karya ilmiah yang dihasilkan, seperti portal Garuda dan portal lain yang ditetapkan Direktorat Perguruan Tinggi. 3. Dilakukannya sosialisasi terkait Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2022 dan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010. Selain itu, beberapa cara yang biasanya sering digunakan yaitu dengan melakukan pengutipan dan melakukan parafrase, serta mencantumkan sumbernya dalam daftar pustaka. Selain dengan cara manual, ada pula aplikasi pendukung untuk mendeteksi plagiarisme dan membuat daftar pustaka, misalnya Turnitin dan Mendeley. Nah, sekian pembahasan tentang etika penggunaan informasi. Dengan ini, rangkaian instruksi literasi informasi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman dapat mengambil ilmu yang sudah disampaikan dan menerapkannya dalam kegiatan penelusuran dan penggunaan informasi yang akan dilakukan. Jangan lupa untuk menonton video modul-modul sebelumnya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Dadah!